Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau luar biasa mengasihi kami, memperhatikan kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan, Engkau selalu menopang kami sehingga kami keluar. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, beribadah kepadamu, memuji menyembah. Layakkan kami semuanya, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kalau setiap hati kami untuk boleh berada di hadirat-Mu, menikmati kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu malam hari ini bagi kami. Urapi kami semuanya, beribadah kepadamu dengan cara berkenan kepada Tuhan. Engkau menolong kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Mulai dari puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, layakkan kami Tuhan, layakkan kami melayani. Urapi kami, pakai kami Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga memakai mengurapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya. Tambahkan terus roh iman, kewahyuan, marifat dari surga, dan kami yang hadir malam hari boleh menikmati kasih Tuhan lewat firman-Mu yang merawat kami semuanya, menghibur, menguatkan kami, bahkan membaharui kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami jika luar dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah, bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan kesusahan mereka. Jika sakit, Engkau sembuhkan. Jika ada lemah, Tuhan kuatkan. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, sungguh berbahagia malam hari ini karena kami berada di hadapan-Mu, berada di hadirat-Mu. Kami percaya yang terbaik Kau sediakan bagi kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat udara yang mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Yesus. Kita akan keluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dah ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan duduk. Haleluya, kita bersyukur begitu besar kasih Tuhan bagi kita, selalu ditunjukkannya kasih setianya bagi kita, dan hari ini Dia menopang kita untuk boleh tetap setia berada di hadirat-Nya dalam ibadah kita malam hari ini. Dan kita percaya kedatangan kita tidak sia-sia, tapi Tuhan memperhatikan kita dan akan memberkati kita dari kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, ku berserah.
lupakan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku pada Kau, bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku pada kita kadang kita ku berserah. Haleluya, puji Tuhan. Kunci kemenangan anak-anak Tuhan adalah berserah. Karena kita mengenal Tuhan kita, Dia sangat baik bagi kita. Tidak Dia biarkan kita dalam kesusahan, tidak Dia biarkan kita dalam kegagalan, tapi Dia akan selalu menopang, menguatkan kita untuk selalu berkemenangan. Puji Tuhan. Mas kita angkat pujian kita di tengah ombak. Sebelum kita bagi berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Ambil tadilah tujuan arah
puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita percaya Tuhan selalu memperhatikan kita semuanya, bahkan diperhatikan kita secara terperinci. Bahkan rambut di kepala kita pun tidak jatuh ke bumi tanpa sekehendak Tuhan. Dia semuanya tahu, dia peduli, dan dia bertindak untuk menolong kita. Apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, sungguh dia mengasihi kita. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita, kusedia untuk mengabdi. biarlah boleh kita nikmati malam hari ini lewat berita firman Tuhan yang sebentar lagi akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, Bapa lembutkanlah hatiku.
indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tunggal dari atas Bapa melembutkan hati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Amin. Bapa, berilah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur Bapa. Kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan, karena kami sungguh merasakan dalam kehidupan kami Engkau turut bekerja di dalamnya. Hingga malam hari ini Tuhan, kami tidak hadir di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Bapa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dasar itu Tuhan, kami hadir ke tempat ini menaikkan puji-pujian kami Bapa, bahwa segenap hidup kami mempersembahkannya ke dalam-Mu Bapa. Malam hari yang indah ini Tuhan juga mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dikoreksi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua, sehingga kami boleh dapat mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan. Silakan kembali. Puji nama Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, yang minggu ini beberapa kita
jemaat mengalami sakit penyakit, tetapi kita tetap bersyukur bahwa kita bisa melewati itu, supaya kita bisa menghargai kesehatan, juga menghargai kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini pun karena kita bisa berkumpul di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang kasih karunia dari merasakan dalam kehidupan kita hari-hari yang kita lalui, itu ya sudah tak terasa kita sudah hampir penghujung bulan 2. Sudah 2 bulan 60 hari kita lewati di tahun ini. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Suatu hal yang dibanggakan oleh seorang percaya, anak-anak Tuhan, yaitu kita yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu pribadi yang penuh kasih, dan kita juga mengetahui dan merasakannya. Pertanyaannya adalah seringkali seperti apa atau bagaimana sebenarnya kita ini sebagai orang-orang percaya yang pengikutannya sudah bertahun-tahun dalam Tuhan, tentang kasih Allah itu. Apa itu kasih Allah? Umumnya kita sebagai anak Tuhan, gitu ya, orang-orang percaya di muka bumi ini begitu, mendefinisikan bahwa kasih Allah itu, bahwa Allah Immanuel menyertai kita, turun ke dunia mengasihi kita, gitu, sehingga mencurahkan berkat-berkatnya jasmani kepada kita. Ada juga orang anak Tuhan mendefinisikan bahwa kasih Allah itu karena Allah begitu mengasihi, Ia lindungi, Ia jagai, Allah adalah pembela, sehingga itu membentuk banyak paradigma atau pola pikir yang sebenarnya benar, tetapi banyak hal yang harus dikoreksi dari situ saja. Karena kalau pemahaman kita sebagai anak Tuhan hanya kasih Allah seperti itu, nanti akan justru membawa kita gitu ya, menentang Allah. Kalau dalam hal hidup kita gitu ya, sehari-hari yang kita jalani, bisa kita tidak ada masalah gitu ya, bahagia, diberkati Tuhan gitu ya. Wah, Allah sungguh mengasihi saya, Tuhan sungguh baik dalam hidup keluarga kami, bersaksi gitu ya. Tetapi bagaimana gitu ya, kalau dalam penderitaan gitu ya. Jadi kalau ada masalah banyak gitu ya, membuat kita terhimpit, terdesak. Nah, yang muncul sering sekali pertanyaannya adalah di mana kasih Allah itu? Ya, di mana kasih Allah itu? Mengapa Allah seperti meninggalkan saya? Mengapa Allah meninggalkan keluarga kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam pelayanan ibadah? Itu tadi karena pola pikirnya bahwa kasih Allah itu hanya seperti berkat, perlindungan, seolah-olah bahwa Allah itu wajib gitu ya, hak kita. Pokoknya Tuhan mengasihi, Tuhan harus memberikan perlindungan, berkat-berkat, jangan sakit, jangan ada yang susah gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar sekarang ini yang kita kenal dengan teologi kemakmuran gitu ya. Sekali percaya kepada Allah, segala sesuatu diberkati Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, sehingga menjadi itu tadi, menjadi akhirnya gitu ya, mempertanyakan kasih Allah, dan banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini kita mau ubah pola pikir kita tentang kasih Allah itu tidak selamanya tentang mujizat-mujizat. Kasih Allah tidak selamanya memberkati kita gitu ya. Kasih Allah tidak selamanya itu hanya mewujudkan keinginan kita. Kalau seperti itu pola pikir kita, artinya kita itu timpang sebelah ya. Kita datang kepada Tuhan penuh dengan tuntutan. Makanya sering sekali banyak anak Tuhan juga ya, akhirnya ketika salah mendefinisikan kasih Allah itu, ketika penderitaan, masalah-masalah pribadi, keluarga tak kunjung selesai, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, banyak orang meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang kasih yang dituliskan oleh seorang penulis kepada jemaat atau orang-orang Ibrani di masa itu, bahwa kasih Allah itu tak hanya sebagai kasih yang seperti kita bahas tadi, bahwa kasih Allah itu sebenarnya ada satu lagi bernama kasih yang mendisiplin
bukan. Ya, kalau hanya kasih seperti itu, ingat bahwa Allah sungguh mengasihi manusia itu, tak memandang suku mana, ras apa, bangsa apa, agama apa, mau dia agama apapun, Tuhan mengasihi manusia. Makanya kita gitu ya, karena semua manusia di dunia itu sama mendapat matahari, ya, sama mendapatkan oksigen. Nggak ada orang Kristen lebih banyak oksigennya, atau orang Kristen, orang yang percaya itu mataharinya jadi 14 jam muncul, yang lain hanya 6 jam. Nggak, semua nyata, semua sama. Hanya kita mendapat namanya kasih khusus melalui korban Kristus, ya, sehingga kita berhak mendapatkan status bukan lagi orang-orang kafir, tetapi menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi suri. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana itu tadi bukan hanya kasih-kasih yang seperti yang kita bahas tadi, bahwa teologi kemakmuran gitu ya, selalu mengatakan ayo ikut Tuhan, Tuhan mengasihi kamu, yang miskin jadi kaya gitu ya, atau semua bebanmu. Tidak sebatas itu, tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami. Mari kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani yang ke-10 ayat 32 dan 34. 32, 33, 34. Orang-orang Ibrani atau bukan orang-orang Ibrani di masa itu mengalami banyak penderitaan. Mereka harus menanggung resiko, menanggung semua gitu ya, karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya, ada yang dihukum gitu ya, seperti orang-orang di Smyrna minggu lalu gitu ya. Dan kemudian juga mereka harus hartanya dirampas gitu ya. Ini orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, untuk mengalami hal-hal seperti itu, penulis Ibrani itu mengajarkan atau memberikan pengajaran bahwa kasih Allah itu tak hanya sebatas mujizat-mujizat yang selama ini mereka lihat sendiri ketika Tuhan Yesus di dunia, tetapi ada hal yang lain. Mari kita baca, ini latar belakang penulisannya. Mengapa si penulis Ibrani itu tadi nantinya akan mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak hanya sebatas hal-hal jasmani yang kita bahas tadi. Mari kita baca 32, 33, 34. 1, 2, 3 ya. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu hanya menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifat. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kalau di masa itu orang-orang Ibrani ini mempertahankan imannya. Makanya kita ini sungguh bersyukur juga gitu ya. Karena kita bukan lagi untuk hal seperti itu. Kalau zaman dulu gitu ya, di masa-masa lalu gitu, orang-orang ini gitu ya, harus mengalami banyak hal gitu ya, hanya untuk beribadah. Kita gitu ya, segala sesuatu akses sangat mudah sekali. Kita bisa beribadah di negara ini dengan bebas. Itu yang kita syukuri gitu ya. Kita ada malam hari ini itu pun berkat perjuangan orang-orang masa lalu, juga berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa beribadah gitu ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa ingat masa lalu gitu ya. Ketika mereka menerima terang, banyak hal yang diterima mereka, penderitaan. Tetapi orang-orang Ibrani gitu ya, itu bertahan penuh dengan sukacita. Tetapi beberapa lagi ada yang justru meninggalkan, karena mereka tadi anggap bahwa kasih Tuhan yaitu mujizat. Hanya melihat tetapi tidak merasakan secara pribadi. Ada yang sebagian yang meninggalkan. Kita mundur ke ayat yang ke-25. Ada sebagian yang
meninggalkan. Ayat 25. Ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Melihat penderitaan kita sebagai orang-orang yang menerima terang, ya, ada yang diniaya, gitu ya. Ada yang hartanya dirampas, gitu ya, dihukum, dipenjara. Gitu ya. Kalau zaman dulu di kerajaan Romawi, karena waktu itu Romawi, Yunani itu menguasai, gitu ya, orang-orang Yahudi. Ini Ibrani ini orang-orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka itu harus banyak menderita. Akhirnya sebagian dari orang itu udahlah nggak usah ibadah, ya, tinggalkan saja Tuhan, daripada harus dipenjara, daripada harus dipenggal kepala, atau harus menderita sedemikian rupa, tinggalkan ibadah. Nah, kita ada di pihak yang mana? Ya, sebagian tinggalkan Tuhan karena penderitaan. Di masa itu penderitaannya seperti itu. Kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami secara pribadi. Berat mana? Berat mana dengan mereka di masa lalu atau dengan kita? Yang kita alami hanya mengenai misalnya ekonomi, sakit penyakit, gitu ya, atau salah paham antara keluarga, istri dengan suami, orang tua dengan anak, hanya sebatas itu saja. Tidak harus tiba-tiba ada orang atau pemerintah merampas harta Anda. Nggak mungkin datang pemerintah langsung datang ke rumah sidang jemaat, rampas semua, masukkan sidang jemaat ke penjara, gitu ya. Hanya karena ibadah di tempat ini. Bandingkan, tetapi kadang kita sadar atau tidak sadari, gitu ya, karena kita tidak memahami atau kurang memahami tentang kasih Allah itu tadi. Dalam hal sepele saja kita bisa tidak ibadah, padahal kita sudah merasakan, menerima langsung, gitu ya, menyaksikan langsung kasih Allah dalam hidup kita. Tadi dikatakan di Ibrani 10, gitu ya, ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kita kadang kurang sedikit saja mengeluh sama Tuhan, atau sakit sedikit mengeluh sama Tuhan. Ayo, itu yang kita koreksi. Kita mau yang seperti orang-orang ini, banyak penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka untuk mempertahankan iman mereka. Kalau kita hanya tidak lagi mempertahankan iman, kadang-kadang hanya mempertahankan perut saja, kadang mau meninggalkan Tuhan. Kita mau, ayo kita malam hari ini kita mau belajar mengalami apapun yang terjadi dalam hidup kita, problema apapun itu, ayo kita terima dengan sukacita. Nah, tadi katakan bahwa itu yang mereka alami karena penderitaan itu tadi. Sebagian meninggalkan Tuhan, menjauhi ibadah-ibadah pertemuan. Sebagian lagi mereka itu sukacita mengalami apa yang terjadi di masa itu. Penulis Ibrani ini menyampaikan bahwa ada kasih Allah yang harus mereka pahami lagi. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama tadi, kasih Allah itu tadi bukan hanya kasih yang hanya sebatas berkat-berkat, tetapi kasih yang namanya kasih yang mendisiplinkan, gitu ya. Ibrani 12 dimulai kita baca nanti. Ibrani 12 kita baca ayat yang ke-5 ya, Ibrani 11 ayat 5 sampai ayat yang 11. Jadi kasih Allah itu enggak hanya sebatas perkara-perkara hal yang gampang itu saja, gitu ya, tetapi ada hal yang penting dari itu, yaitu kasih yang mendisiplinkan. Nah, ayat kita baca Ibrani 12 5, 6, 7 sampai nanti ayat yang ke
11. Ibrani 12, 5 sampai ayat 11. 1, 2, 3 ya. Dan supaya lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia mengesahkan orang yang diakui-Nya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung kebenaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu sudah dikasih ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bantuan dalam kekhususannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Ya, jadi bahwa kasih Tuhan itu ada namanya kasih yang mendisiplinkan. Mengapa Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara mendisiplinkan kita dari hal-hal yang kita alami? Jadi kasih Allah itu bukan hanya berkat, tapi ada namanya kasih mendisiplinkan. Mengapa harus ada? Kenapa enggak harus kasih hanya yang berkat-berkat saja, perlindungan saja, menyertai saja? Tuhan tak akan membiarkan engkau jatuh. Yang kita pahami, Dia akan menantang engkau, tangannya akan diulurnya bagi orang yang berseru. Tapi ada kasih yang mendisiplinkan. Mengapa harus ada? 3 bagian malam hari ini kita pelajari. Yang pertama, kasih Allah mendisiplinkan kita, menunjukkan cara Allah untuk memperlakukan kita itu tadi sebagai anak. Ada kalanya penderitaan itu datang dalam kita, masalah-masalah yang terjadi, sakit penyakit. Hari ini kan itu yang menjadi topik dalam negara kita juga. Ekonomi, banyak pengunduran. Sekarang ini ada lagi banyak isu-isu di negara ini yang kadang juga membuat banyak problematika gitu ya. Tahu sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan datang ke kita. Tujuannya itu kadang seperti firman Tuhan tadi katakan, mendisiplinkan kita seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya. Ya, nggak ada orang di dunia ini membiarkan anaknya tinggal di dalam kesalahan seumur hidup. Tentu saja dihajar. Ya, saya sebagai anak, yang jemaat juga sebagai anak, ya, tentu saja ketika kita salah, orang tua tentu saja memberikan pendisiplinan dengan maksud tadi untuk mendidik kita. Jadi ingat bahwa Tuhan juga begitu ya, katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Tetapi ingat ayat selanjutnya katakan, pikullahu. Jadi datang kepada Tuhan itu ya, bukan berarti beban yang kita pikul selama ini berat sekali kita letakkan di kaki Tuhan dan kita lepas. Tetapi Tuhan katakan, pikullahu yang kuberikan. Bedanya pikulnya itu, huknya itu enak dan ringan. Artinya bahwa dengan hidup kita, semua orang, pribadi lepas pribadi kita, Allah yang mengasihi kita itu tetap mengajak kita, memberikan tanggung jawab supaya kita pikul salib sendiri. Artinya apa? Supaya kita ini sebagai anak Tuhan itu siap disiplinkan. Ada kesalahan, ada sesuatu yang ingin Tuhan hajar kita. Anak ini nakal, harus dihukum supaya berubah, supaya bertobat, supaya kembali ke jalan yang lurus, enggak mencong-mencong. Tuhan tadi katakan itu tadi ya, bahwa gitu ya, seperti ayat gitu ya, ayat 7 tadi,
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, kalau ada penderitaan yang kita alami hari ini, pergumulan-pergumulan, gitu ya. Mungkin Tuhan sedang menghajar kita karena ada sesuatu yang salah atau bercacat celah di mata Tuhan, supaya kita mengaku salah, minta ampun, berubah kembali kepada Tuhan. Tetapi ingat, tadi dipesankan bahwa kalau sudah kita salah, kita tahu kita salah, kita menyadari itu, tetapi tidak ada ganjaran, tidak ada hajaran dari Tuhan, lempang saja hidup kita. Hati-hati, hati-hati. Artinya kita bukan anak Tuhan, kita hanya anak gampangan, anak orang. Orang tua saya, bapak saya, kalau saya salah pasti dihajar dulu. Sekarang mungkin gak diajar lagi, tetapi ditegur dengan perkataan, membuktikan bahwa ajaran, amarah orang tua, anak-anak remaja di tempat ini sering sekali saya katakan juga dalam ibadah pemuda, amarah orang tua. Kadang-kadang kamu dibentak, dipukul, dicubit, gitu ya. Itu bentuk kasih sayang supaya berubah. Tuhan juga itu, kadang kita harus dipukul, disentil, dihajar supaya kita berubah. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, kita orang-orang yang dikasihi Allah tentu harus dihajar. Oleh itu sebab itu relakan hatimu. Kita hari ini ya, ayo kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini bukan anak kandung. Ya, jangan bukan anak kandung. Hanya anak gampangan, numpang kakak mungkin, bukan ahli waris. Ya. Karena sudah banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa orang lain tahu, tanpa istri tahu, tanpa suami tahu, tanpa orang tua kita tahu, tapi Tuhan tahu dan kita tidak ditegur. Hati-hati, artinya kita bukanlah anak kandung, ya, anak gampangan. 3 ayat 19, Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3, ya. Barang siapa kukasihi, dia tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, sudah seringkali kita diperdengarkan tentang firman Tuhan ini, tetapi tak mengapa, supaya kita belajar mengingat bahwa ayo dalam hidup kita, bahwa kita banyak penderitaan, ada teguran Tuhan, ayo kita berubah. Atau ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau masa saat ini, orang lain nggak tahu, hanya diri sendiri yang tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi kita pikir, oh biasa aja lah, nggak ada kok teguran Tuhan. Ya, hati-hati. Ada juga firman Tuhan katakan sedang menumpuk, gitu ya, menumpuk, suatu saat meledak ajarannya. Hati-hati. Ini tadi dikatakan bahwa siapa yang dikasih Tuhan, kutegur dan kuhajar. Artinya ada penderitaan dalam hidup kita, ayo kita koreksi hati kita, membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dikasihi Tuhan, anak kandung dikasihi Tuhan. Ayo kita relakan, ayo kita bertobat. Kemudian yang kedua, tadi kasih Allah mendisiplinkan kita dengan caranya, mengajarkan kita, mendidik kita, memperlakukan kita ini sebagai anak-anak. Ya. Dia mengasihi kita sehingga Dia mengajar kita. Kemudian kasih Allah yang kedua, kasih Allah yang mendisiplinkan kita dalam hidup kita itu caranya dengan kasih Allah yang mendisiplinkan kita adalah cara Tuhan, ya, untuk membawa kita ini untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kita kembali ke dalam Ibrani 12 ayat 10. Jadi kasih Allah yang mendisiplinkan kita dan itu membuktikan bahwa kita ini anak-anak. Ada pergumulan, ada penderitaan, sakit, penyakit, mungkin ada kesalahan. Perekonomian gitu ya, sedang tidak baik, berarti Tuhan ingin koreksi kita. Rumah tangga mungkin sedang nggak bagus, nggak akur, suami, istri, anak, dan orang tua, berarti ada sesuatu yang ingin dikoreksi Tuhan, supaya kita merelakan hati kita dikoreksi dan bertobat. Ya, kemudian yang kedua itu kasih Allah mendisiplinkan Allah dengan cara membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Ayat ke-10 kita baca bersama.
Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12, 1, 2, 3 ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Nah, kalau orang tua kita, ya, orang tua kita dunia ini mendidik kita dengan hajaran tadi, teguran, disesah dari sesuai dengan apa yang orang tua kita anggap baik, gitu ya. Anak-anak, gitu ya. Seperti kami anak-anak tentu saja ada hal yang salah, tetapi yang benar itu menurut pikiran orang tua. Apalagi Bapak kita yang di surga tadi menghajar kita untuk kebaikan kita supaya mendapat beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya apa? Bahwa terkadang penderitaan yang kita alami itu menjadi jalan untuk membawa kita kembali ke dalam pertobatan. Jadi penderitaan, masalah yang kita alami itu merupakan jalan ampuh, satu-satunya jalan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita bertobat, supaya kita itu sadar bahwa kuasa Tuhan itu melebihi segalanya, dan supaya kita berproses dalam pertumbuhan iman kita. Jadi, yang terjadi dalam hidup kita ini, masalah itu ya, ada supaya kita itu juga mengajarkan kita supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, menyadarkan kita akan kuasa Tuhan dan proses kita kepada iman. Contohnya bencana yang dialami oleh orang-orang Niniwe. Tuhan putus Nabi Yunus supaya memperingati atau mengingatkan orang Niniwe, gitu ya. Karena dosanya sudah sampai ke telinga Tuhan. Tuhan katakan bahwa mereka akan dihukum. Hanya Tuhan Yunus katakan kepada orang Niniwe, Tuhan akan hukum. Lihat, setelah mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Yunus, orang-orang Niniwe itu mulai dari raja, warga negara, bahkan hewan, semuanya memohon ampun, bertobat kembali ke jalannya. Sehingga Tuhan katakan, ia tidak jadi hukum orang-orang Niniwe itu, orang-orang yang nggak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Gitu ya. Artinya apa? Bahwa ya, hanya saja teguran saja, ditegur, dosanya sudah banyak. Kalau enggak akan dihukum Tuhan. Orang-orang Niniwe itu kembali, jadi kembali ke kudusannya Tuhan. Kemudian penderitaan Ayub, ya Ayub. Kalau dulu Ayub dengar hanya dari orang. Setelah penderitaan yang berat sekali itu, hanya busi yang berharga dalam hidupnya, baru ia sadar bahwa matanya tertuju kepada Tuhan. Kemudian contoh yang ketiga, Paulus, bahkan sudah 3 kali dia berdoa supaya diambil putusan iblis dalam hidupnya, tetapi Tuhan katakan cukuplah kasih karunia, supaya Paulus itu merasakan kuasa Allah, kasih Allah dan kesempurnaan kuasa Allah dalam hidupnya. Artinya banyak perkara, banyak masalah-masalah yang kita alami itu bukan hanya saja Tuhan gak mau tolong kita. Jadi masalah yang terjadi dalam hidup kita, ya, rumah kita itu kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dikoreksi, supaya kita itu ya membentuk karakter kita. Kemudian yang terakhir, tadi kasih yang membawa kita ke kekudusan. Kasih kedisiplinan ketiga adalah kasih yang membawa kita, melatih kita supaya kita hidup dalam kedamaian. Jadi kasih yang mendisiplinkan itu akhirnya akan membawa kita dalam hidup yang damai. Ayat yang ke-11 dalam Ibrani tadi saya bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi banyak ya ganjaran-ganjaran Tuhan, ya, masalah-masalah kita itu. Memang itu tentu saja lah nggak datangkan sukacita. Ada secara manusiawi, orang sakit bahagia, wah aku sakit kanker senang kali, nggak mungkin, ya. Saja bersedih. Atau gagal, ya,
aduh hari ini aku gagal, sungguh luar biasa. Enggak, manusiawi kita. Tetapi ingat tadi ya, memang tiap ganjaran pada waktu yang berikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikannya damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetapi ketika kita bertahan gitu, dalam ganjaran itu, dalam masalah yang kita alami, kita bisa mengkoreksi. Akhirnya itu tadi dalam hidup kita, Tuhan melatih kita itu akhirnya berbuah kebenaran yang memberikan kedamaian. Artinya bahwa dalam hidup kita Tuhan nggak pernah gitu ya janjikan kedamaian, sukacita muncul dalam hidup kita karena situasi yang dibuat Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita alami, jadi hari demi hari itu harusnya ada perubahan yang kita alami lewat penderitaan dalam hidup kita. Contoh dulu, sebelum kita mengerti kasih Allah dalam hidup kita, gitu ya, kita sudah tinggalkan itu ya tentang jasmani tadi, berkat-berkat mujizat. Ya, tetapi kasih Allah mendisiplinkan itu. Kalau dulu kita nggak pahami itu, bahwa sebenarnya kasih Allah itu ada proses pendisiplinan. Tetapi setelah kita pahami, harusnya di situasi yang sama, dalam masalah yang sama, gitu ya, tetapi orangnya sudah berubah. Contoh sakit penyakit, ekonomi kacau balau, tetap terjadi. Tetapi orangnya, karakter kita itu berubah. Andai kata ada penyakit yang lebih parah dari COVID, atau ekonomi Indonesia yang kacau sekali, dulu sebelum kita mengenal kasih Allah dalam proses pendisiplinan, kita itu putus asa. Oh aduh udahlah, gimana hidup ini, gimana anak ini sekolah, gimana ini suami dipecat, gimana ini anak-anak ini masih sekian banyak pikiran, putus asa. Tetapi ketika kita mendengar kasih Allah pendisiplinan, situasinya sama, gitu ya, tetapi karakter berbeda. Kalau dulu ada masalah, putus asa, udahlah menyerahlah. Tetapi berubah menjadi berpengharapan. Wah nggak apa-apa kelaparan di negeri ini, nggak apa-apa, tetapi tetap dengarkan Tuhan. Tuhan katakan kepada Isa, nggak apa-apa kelaparan yang di Mesir, kau kaburlah. Gitu ya. Yang mereka ditabur akhirnya menghasilkan. Gitu ya. Nah kita juga begitu ya. Situasi dalam hidup ini sama gitu terus, nggak ada ubahnya. Tetap masalah itu ada selama di dunia kita hidup. Situasi itu tetap sama. Masalah akan datang ke level yang lebih tinggi sesuai dengan kelas kita masing-masing. Ya. Tetapi kita yang berubah. Kalau dulu cepat putus asa, tetapi sekarang berubah menjadi berpengharapan. Kalau dulu jauh dari Tuhan, jadi ada masalah langsung lari, udahlah gak usah gereja lagi. Untuk apa gereja? Nggak makan di bawah gereja, pendeta yang kenyang, kasih ini kasih itu. Tapi enggak, karena sudah mengalami kasih Tuhan, gitu ya. Disiplin dari Tuhan, justru melekat kepada Tuhan. Kalau dulu sedikit khawatir, apa-apa sedikit khawatir, gak bisa tidur, naik tensi misalnya. Ini sekarang enggak, hidup dalam kedamaian. Karena apa? Tadi dalam firman Tuhan katakan ganjaran-ganjaran ya dalam hidup kita, permasalahan hidup kita, kasih Allah itu tadi. Akhirnya ketika kita bertahan, seperti orang-orang Ibrani ini dan ya mereka mengalami penganiayaan, penghukuman, harta dirampas, tetapi mereka penuh sukacita, damai sejahtera Allah itu melampaui hidup mereka. Kita kembali ke Ibrani tadi. Ibrani 10 tadi ayat yang ke-34, 35. Banyak yang terjadi di masa mereka, di masa kita ini juga. Kalau itu memang tanggung jawab mereka, beban mereka, salib kita di masa ini. Itu yang kita alami pribadi-pribadi. Tentu setiap kita di tempat ini punya harapan-harapan, pergumulan pribadi, itulah Tuhan kita. Tetapi ayo bagaimana kita menyikapinya, ya, pola pikir kita yang harus kita ubah. Bahwa ini tadi yang terjadi dalam hidup kita itu bentuk kasih Tuhan juga. Ayo kita baca Ibrani 10 ayat 34, 35. 1, 2, 3 ya. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih
menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, kalau sekarang ini, ya, karena kita menerima Tuhan kita sebagai juru selamat, mempelai pria surga yang akan datang menjemput kita, banyak hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi kalau kita seperti orang-orang ini tadi, bahwa mereka itu menerimanya dengan sukacita. Firman Tuhan tadi katakan gitu ya, mereka itu percaya bahwa mereka mendapat harta yang lebih baik dan sifatnya menetap. Ya, jadi kita juga, ayo kita alami dalam hidup kita bersyukur. Kita ubah pola pikir kita bahwa selama ini kalau kita berpikir kasih Allah hanya itu saja, sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan, mujizat-mujizat, berkat-berkat gitu ya. Murid Tuhan gitu ya, Yohanes 6 ayat 66 itu banyak mereka melihat mujizat, tapi ada perkataan Tuhan hanya katakan akulah roti hidup gitu ya. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kita juga ayo dalam hidup kita, ayo apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo ingat bahwa kita punya harta yang lebih baik dan sifatnya menetap gitu ya, nggak berkurang. Oleh sebab itu ayo mari kita apapun terjadi dalam hidup kita, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah gitu ya. Tetapi ayo tetap gitu ya, kuat dalam kepercayaan kita, sebab upah menanti kita. Ini yang kita pelajari malam ini. Ayo sesungguhnya penderitaan yang kita alami itu yang tidak mengidentifikasikan bahwa kasih Allah itu berkurang dalam hidup kita. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu tidak membuktikan bahwa Allah itu kadang-kadang sayang, kadang-kadang enggak. Kalau tahun ini Tuhan sayang sekali sama saya, tahun lalu Tuhan kok sayang sekali sama kamu, diberkatinya, kok tahun ini Tuhan ini kok enggak sayang? Enggak, Tuhan tetap menyayangi kita, mengasihi manusia, seluruh manusia. Tetapi ayo, bahwa memang kadang perlu pendisiplinan karena adanya anak-anak. Ini kita belajar malam hari ini, semua kita bisa mengerti, supaya kita bisa merubah pola pikir kita, sehingga apapun yang terjadi di kita tak akan tinggalkan Tuhan, tetapi tetap menaruh kepercayaan dan berserah kepada Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang waktu. Kita juga mau menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita tidak meminta Tuhan untuk menjawab kita, tetapi kita mau Tuhan itu memberikan kita kekuatan supaya kita ini berjalan menurut jalan Tuhan, sehingga pada hasilnya tentu kebaikan dalam rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita naikkan pujian kita semakin hari 193 besar. Dia ubah dunia, ubah 193 semakin mulia dia mengubah. Yeah.